tangan untuk Tuhan. Hey. Haleluya. Biar langit dan bumi memuji menyembah Tuhan. Come on. 1, 2, 3, say. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan. Tuhan yang luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sorakan. Hey, sing haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya,
Haleluya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Woo. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Urabatakana ya raba syanda kalabataka ya raba. Kurabatakana ya raba ya raba shikira labataka raba ya raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, semua karena kasih cinta kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelajaran kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Memberkati kami semua Bapak. Memberkati hamba-Mu Pak Edward dengan berkat yang berlimpah-limpah. Hikmat pengurapan yang baru terus Tuhan. Kau curahkan bagi hamba-Mu ini. Semua pelajaran yang diberikan kepada kami dapat tangkap. Kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai kelas pertama sore hari ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada hambanya Pak Edward. Saya serahkan pada Pak Edward. Oke, selamat malam. Shalom Pak Edward. Shalom Pak Edward. Shalom Pak Edward. Mohon maaf Pak, saya off kamera karena lagi dalam perjalanan Pak. Oke. Ya, saya memang lagi di luar juga ini. Jadi saya kalau ada sedikit bising, dimaklumi ya. Shalom Pak Edward. Belum semuanya ya. Jadi kalau ada sedikit bising bisa dimaklumi ya. Oke, tadi saya kirim lewat Bro Samuel itu ada apa namanya? Ada materi ya yang saya kirim, bisa dilihat di situ. Nanti Bro Samuel bisa diteruskan ya ke teman-teman yang lain. Iya Pak, sudah. Oke, thank you. Nah, Terima kasih Pak. ya kita akan bahas tentang verba ya atau kata kerja hari ini. Jadi kita coba mendalami satu bagian penting juga di dalam mata kuliah ini, yaitu tentang kata kerja. Jadi kata kerja, sebagaimana kita tahu, di dalam bahasa Ibrani itu sangat penting ya. Nah biasanya dia menempati urutan pertama kalau di dalam kalimat bahasa Ibrani. Kalau saya bilang kata kerja atau verba, jadi sudah tahu ya. Misalnya mengatakan, apalagi menulis, menubuatkan, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah jenis kata kerja. Nah, nanti kata kerja itu ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Ya, sekarang coba saya share ya.
Nah, kita akan lihat dulu. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Ibrani nanti ada istilah yang harus kita kenal ya. Istilah kal perfect. Kal perfect itu berarti kata kerja bentuk apa namanya? Bentuk sederhana ya, tapi ini nuansanya adalah past tense. Jadi istilah kal itu, kal ini sebenarnya simple ya. Sedangkan perfect itu sebenarnya ini bicara tentang past. Paling sederhana lah ya. Bahasa Ibrani biasanya kata kerjanya ya, kata kerja bahasa Ibrani itu biasanya mengandung dua aspek ya. Aspek pertama adalah aspek yang menekankan sebuah tindakan sudah selesai, tindakan atau perbuatan, aksi ya, aksi yang selesai dan aksi yang belum selesai. Ya, jadi aksi yang belum selesai. Ada aksi yang sudah selesai, dan ada aksi yang belum selesai. Yang sudah selesai ini disebut dengan perfect. Perfect. Yang belum selesai ini disebut dengan imperfect. Ya. Jadi yang sudah selesai itu ya sudah rampung ya, berarti ya sudah perfect. Tapi kalau yang belum selesai ya belum, itu imperfect ya, imperfect. Jadi bahasa Ibrani tidak menekankan dalam arti begini, bahasa Ibrani khususnya kata kerja itu tidak fokus pada aspek waktu. Jadi tidak fokus pada aspek waktu. Ya, bahasa Ibrani enggak di situ. Nah, contohnya misalnya begini, dalam bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris itu ada present, lalu ada past dulu, past, lalu ada present, lalu ada future ya. Ini semua adalah aspek waktu atau aspek dalam bahasa Latin itu disebut dengan tempus. Ya, tempus, time ya. Nah, bahasa Ibrani itu tidak menyinggung itu. Jadi bahasa Ibrani tidak fokus pada aspek waktu ini. Tapi dia fokus pada aspek action. Jadi bahasa Ibrani kata kerja itu selalu fokus pada action, pada tindakan. Jadi pertanyaannya, apakah perbuatan itu, tindakan itu sudah perfect atau perbuatan itu belum perfect? Ya. Jadi kita bisa melihat dua aspek ini lebih banyak fokus bahasa Ibrani itu ada di sini. Bukan di sini, ya. Bukan di time-nya. Oke. Nah, jadi ketika kita misalnya membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1, di sana ada berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi
yang menjadi pertanyaan itu bukan pada kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kapan ini adalah aspek waktu. When, past, present, future. Jadi bukan itu yang menjadi penekanan dalam kata kerja Ibrani. Yang menjadi pertanyaan di situ adalah apakah Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah selesai, sudah rampung. Well done, atau not yet. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya harus dibalik. Allah melakukan penciptaan itu, ya, atau Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah selesai. Sudah, tindakan itu sudah selesai. Penciptaannya sudah rampung. Nah, jadi kita tidak bicara, oh Allah menciptakan langit dan bumi itu telah. Berarti ini past tense. Enggak ada soal itu. Ya. Artinya kita mempelajari bahasa Ibrani yang memiliki sistem yang berbeda ya. Jadi sistem yang berbeda yang kita kita mesti cermat di situ ya. Oke, saya kira itu pengantar saya ya. Karena itu hari ini kita belajar ini call perfect. Ya, kita bicara tentang kata kerja yang sederhana. Ya, kata kerja yang sederhana. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ini kaidahnya ya. Jadi kaidahnya ini dalam bahasa Ibrani khususnya kata kerja itu memiliki beberapa bentuk ya. Jadi ada bentuk sederhana, ada bentuk intensif. Ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah bentuk sederhana ya. Ini kita pelajari. Bentuk dasar. Oke. Kemudian kalau kita lihat di situ, bentuk ini nanti ada unsur tambahan. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu hanya misalnya ya, bahasa Indonesia itu cuma begini. Edward mengajar bahasa Ibrani, misalnya ya. Jadi ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah objek. Oke? Nah, dalam bahasa Ibrani, antara subjek ini dan predikat ini harus sama. Ya. Jadi antara subjek dan predikat itu mesti sama. Samanya di mana? Edward ini adalah subjek orang ketiga, tunggal, dan maskulin. Maka kata kerjanya juga adalah kata kerja orang ketiga, maskulin, tunggal. Ya. Jadi susunannya itu sangat unik, ya, sangat unik. Nah, jadi nanti di sini kita akan melihat bentuk kata itu ada tambahan, namanya afirmatif. Afirmatif itu tambahan di belakang, ya, tambahan di belakang kata. Oke. Sekarang kita coba lihat bentuknya ya. Nah, ini misalnya kita lihat di sini contoh ya.
Ini kata kerja pakat. Ya, kita baca ini pakat. P A Kof A dalet. Ya, pakat. Nah, pakat artinya ia telah mengunjungi atau memperhatikan. Jadi kata pakat ini arti dasarnya adalah mengunjungi atau memperhatikan, ya. Memperhatikan. Dalam bahasa Indonesia penulisannya memerhatikan, ya. P-nya itu hilang sebenarnya, ya. Jadi arti dasar pakat ini adalah to visit. Ya, arti dasarnya. Tapi ketika kita mau menerjemahkan secara utuh, ini adalah orang ketiga maskulin tunggal. Ya. Orang ketiga itu, iya. Coba perhatikan, orang pertama saya, orang kedua engkau, orang ketiga dia atau ia. Nah, ini kalau tunggal, ya. Kalau jamak, orang pertama jamak kami atau kita, kedua jamak kalian, ketiga jamak mereka. Jamak, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pakat artinya ia telah mengunjungi. Kalau begitu, saya mengunjungi, engkau mengunjungi, apakah ini sama? Tidak. Jadi pakat ini ia telah mengunjungi. Bentuk orang keduanya beda. Bentuk orang pertamanya beda. Begitu juga dengan orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Ini juga beda. Ya. Lalu gimana bentuknya? Gampang, ya. Jadi nanti diturunkan dari sini. Sekarang kita lihat, ya, bentuknya. Oke. Nah, mari kita lihat ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini nih awalnya. Ini orang ketiga maskulin tunggal. Orang ketiga maskulin jamak. Nah, ini tunggal. Ini berarti orang kedua maskulin tunggal. Ini orang kedua maskulin jamak. Ini orang pertama maskulin tunggal. Ini orang pertama maskulin jamak. Oke? Artinya susunannya dimulai dari sini. Susunannya 3, 2, 1. Ya, jadi bentuk yang paling awal yang mesti Bapak Ibu perhatikan adalah, atau saudara perhatikan adalah bentuk ini. Karena kata kerja itu dalam bahasa Ibrani perubahannya diturunkan dari orang ketiga tunggal. Saya ulang, ya. Perubahan bentuk kata kerja bahasa Ibrani berasal dari orang ketiga maskulin tunggal. Ya, jadi ini adalah bentuk paling inti, ya. Sedangkan ini adalah bentuk perubahan. Saya ulang, ya. Ini adalah bentuk inti, bentuk paling utama. Sedangkan ini adalah bentuk perubahan. Ini adalah perubahan. Ya. Jadi dia selalu dimulai dengan orang ketiga maskulin tunggal. Oke. Sekarang kita coba lihat. Orang ketiga maskulin tunggal itu pakat.
Orang kedua maskulin tunggal. Ini maskulin ya, bukan feminin. Ya. Jadi kata kerja itu memiliki aspek jenis juga ya. Jenisnya cuma dua, maskulin dan feminin. Juga memiliki aspek jumlah. Jumlah, tunggal, jamak. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan, kita sedang melihat kata kerja maskulin. Nah, kata kerja maskulin itu berarti kata kerja yang subjeknya harus maskulin. Saya ulang ya. Kata kerja maskulin itu adalah kata kerja yang subjeknya harus maskulin. Ya. Jadi subjek kata kerja itu adalah maskulin. Kalau kata kerjanya feminin, maka subjeknya harus feminin. Atau kalau subjeknya feminin, maka kata kerjanya harus feminin. Nah, sekarang perhatikan baik-baik perubahan ini. Coba Bapak Ibu lihat perubahannya. Dari pakat, ya, tiga konsonan ini tidak mengalami perubahan loh ya. Tiga konsonan ini. P, kof, dalet. P, kof, dalet. P, kof, dalet. Ya. Itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Kedua, di bagian jamaknya P, kof, dalet. P, kof, dalet. P, kof, dalet. Jadi tiga itu tidak mengalami perubahan. Kemudian lihat di sebelahnya itu, di belakangnya ada tambahan. Tambahan, 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 tambahan. Tambahan itu yang disebut dengan afirmatif. Tambahan itu disebut dengan afirmatif. Tambahan yang berada di belakang kata kerja. Ya, di belakang kata kerja. Kalau saya bilang di belakang kata kerja, Bapak Ibu tahu ya, berarti dia diletakkan paling akhir. Kalau di depan kan di sini. Di belakang pasti di sini. Ya. Jadi itu berada di belakang kata kerja. Oke. Nah, sekarang lihat baik-baik bentuknya. Coba baik-baik perhatikan bentuknya. Pakat. Ya, kalau harus bisa baca ya. Nggak boleh nggak bisa baca. Ini pakat. Lalu di sini pakat tah. Ya, pakat. Pakat tah. Ya, pakat tah. Di sini pakat tih. Pakat ya, tih. Oke, ini pakat tih. Sekarang orang bentuk jamak ya, bentuk jamak. Bentuk jamak itu pakedu, pa, ke, du. Pakedu. Orang kedua maskulin jamak, pekat, ya, pekat, oh sorry, pekatem, ya, pekatem. Orang pertama jamak, pa, kat, nu, ya, pakat nu. Nah ini adalah bentuk kata kerja maskulin, ya, kata kerja maskulin. Pakat, pakata, pakati, ya, pakedu, pekatem, pakatnu. Jadi pakat itu ia telah mengunjungi, pakata engkau
telah mengunjungi. Pakati, saya telah mengunjungi. Lalu pakedu, mereka telah mengunjungi. Pekatem, kalian telah mengunjungi. Pakatnu, kami telah mengunjungi. Itu bentuk ini, bentuk patronnya ya. Ini adalah bentuk acuan atau standar. Karena nanti ketika kita menulis ya, sebagai contoh begini. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya kasih kata kerja ini. Kaf, ya, kamets, tau, patah, bet. Coba perhatikan di sini. Sama nggak dengan ini? Sama? Sama nggak dengan ini? Oke. Hitung berapa konsonannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, arti dasar, basic meaningnya atau transitif. Bentuk transitifnya kata ini. Kataf. Ini kan kataf ya. Kataf ini sebenarnya arti dasarnya adalah menulis. Menulis ya. Oke. Sekarang lihat baik-baik di sini. Coba lihat baik-baik. Ini diterjemahkan apa? Ia telah apa? Ia telah mengunjungi. Oke, sekarang kita terjemahkan ini. Kalau begitu ini kita terjemahkan apa? Ia telah Menulis. ia telah menulis. Berarti kataf itu ia telah menulis. Nah, sekarang tinggal kita ubah. Coba Bapak Ibu ubah ini. Ya, Bapak Ibu ubah. Kata kataf ini dengan memerhatikan mana? Dengan memerhatikan yang contoh ini. Nih. Perhatikan contoh ini. Ini adalah orang ketiga. Orang ketiga maskulin tunggal. Ini ada di sini. Kalau begitu orang kedua seperti apa? Tinggal ikuti ini. Tambahkan ini di belakang. Nih, tambahkan di belakang. Lalu tambahkan ini di bawah ini. Ya. Tambahkan itu di situ, lalu tambahkan di belakang. Sudah? Ketemu? Oke. Berarti kataf tak. Ya. Ini orang kedua. Maskulin tunggal. Sekarang orang pertama maskulin tunggal. Kita cari. Ini tinggal kita ubah. Ini kita buang. Ya. Nah, kita tinggal tambah. Ganti sesuai ini. Nih, nih. Tambahkan ini di sini. Jadilah katafti. 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 Ini dibaca. Jadi kalau kita lihat ya. Lihat baik-baik dulu Bapak Ibu. Ini orang keberapa? Kata kerja. Orang ketiga maskulin. Tunggal. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Orang kedua maskulin tunggal seperti apa? Orang kedua maskulin tunggal. Tinggal tambahkan. Simple. Kita tinggal tambahkan di sini. Swa. Lalu tambahkan afirmatifnya. Bentuk tambahan. Ta. Kata ta. Sama nggak dengan ini? Sama ya? Cuma artinya berbeda kan?
Kata artinya ia telah menulis, itu berarti orang ketiga maskulin tunggal. Sekarang engkau telah menulis, ini benar ya? Oke. Sekarang coba kita tulis saya telah menulis. Jadi apa di sini? Katafti. Benar Pak Iman. Katafti. Ini kan tinggal hapus ini. Ini hapus, tambahkanlah di sini. Tuh. Jadi kataf, katafta, katafti. Kataf, katafta, katafti. Pakat, pakatta, pakati. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Apa? Mau nanya, Pak. Kedengaran, Pak, suara. Ini kita tahu dia maskulin atau enggak dari mana, Pak? Ini kan semuanya afirmatif tadi, khusus maskulin ya, Pak? Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas ya? Apakah suara saya jelas? Suara Bapak jelas, Pak? Jelas, Pak? Oke. Iya. Itu saya mau nanya, Pak, ini afirmatif ini untuk semua maskulin. Saya angkat. Ini sepertinya. Gimana tadi? Ya, Pak, saya mau tanya ini untuk yang afirmatif yang tadi ini, yang ditambahkan ini, itu berlaku hanya untuk maskulin perfect kan, Pak? Ya, Ya kan? nanti feminin berubah lagi. Oh, feminin berubah lagi. Nah, kita tahu dari mana dia maskulin, Pak? Nah iya, ini kan patronnya nih. Ya, ini Ini apa aja ini? berarti kita harus tahu kata dasarnya dulu kan, Pak, bahwa dia itu maskulin kan? Iya, dari sini dulu bentuknya. Jadi ingat baik-baik ya. Kata kerja ya, itu selalu bertolak dari kata kerja maskulin. Dulu. Nanti feminin itu perubahan. Jadi mohon maaf ya, yang femininnya, yang jadi memang benar-benar feminin itu adalah diturunkan dari maskulin. Berarti Jadi, sepakat ini ada femininnya, Pak, berarti sebenarnya. ada femininnya. Oh, oke. Jadi bentuk femininnya pakedah. Oh, pekerjaan. Nah, berarti kan sudah perubahan. Oke, Pak, oke. Jadi kita tidak bisa menemukan kata kerja itu kata kerja di dalam kamus ya. Kalau kita mencari kata kerja dalam kamus, jangan cari bentuk femininnya, itu bentuk perubahan. Cari bentuk maskulin. Gitu. Kalau cari bentuk maskulin, pasti ketemu. Tapi kalau feminin itu nanti ada di catatan di tengah, itu adalah perubahan. Ya, jadi bukan diskriminasi ya, itu bukan diskriminasi. Memang begitulah model penulisannya ya. Pak, makasih. Mau nanya Pak Edo. Pak Iman silakan. Pak Edo, saya masih agak sedikit belum jelas Pak, kalau seandainya kayak kata M ya, mem sofit sama mem biasa, atau nun sofit nun biasa, bila mana kita pakai Pak? Oke. Kalau mem sofit itu kan memang hanya ditulis di akhir ya. Ini. Dia memang berada di akhir, Pak Iman. Oke. Sofit di akhir Pak ya. Iya. Jadi dia tidak bisa ditulis di awal dan di tengah kata. Contoh ya. Ini saya hapus dulu ya supaya Pak Iman saya saya coba jawab dulu. Nanti baru saya tulis kembali. Contoh ini. Ini mem. Ini di awal. Ini kata melek. Melek itu kan king ya, raja. Iya. Nah, ini di awal ini. Ini di awal.
Lalu saya tulis begini, M, ibu. Nih, M. Ini kan di akhir. Ya. Jadi memang dia berada di akhir memang. Jadi ketika dia di akhir, bentuknya adalah seperti ini. Kalau dia di awal atau di tengah kata, dia bentuknya seperti ini. Sama juga dengan nun. Ini kan nun di tengah nih. Tapi kalau nun di akhir, dia jadi seperti begini. Nah, ini dua kata yang pas. Satu kata yang pas nih. Nih. Nah, Nathan. Nah, ini nun akhir ini, nun final. Ini nun biasa, ini nun sofit. Pak Sofit Eman, ganti apa ya? ya, Pak Eman mesti ingat yang disebut dengan sofit itu selalu berada di akhir kata ini. Hitung 1, 2, 3. Ini kan di akhir. Iya. Nah, jadi bentuk kata yang bentuk konsonan yang ada bentuk sofit itu selalu ditempatkan di akhir. Di akhir. Yang tanpa sofit di awal ya Pak ya? Di awal dan di tengah. Oh, di awal dan di tengah yang tanpa sofit. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Sekarang kita lihat ya tadi contoh ini sudah tadi ya, kita sudah lihat pakat, lalu kita tadi sudah ambil contoh kata-kata ya. Oke. Kataf ya. Nah, ini kataf. Oke. Ini dibaca kataf. Jadi sama, nanti perubahannya ikuti aja ini. Yang mana yang kita ikuti? Yang ini. Ini yang Bapak Ibu mesti ikuti. Vokal di bawah ini. Tanda-tanda ini dan ini. Pasti konsonannya udah berubah ini. Ini udah berubah, ya. Jadi kita tinggal menulisnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kaf ini, lalu tau, lalu bet, lalu kita tambahkan di belakang itu namanya afirmatifnya. Ta. Ya. Nah, berarti kita tinggal menambahkan ini. Ya, di situ kita tambahkan kamets, patah, lalu swa. Udah, sama nggak? Sama nggak dengan ini? Dengan ini? Sama kan? Sama. Yang saya maksud sama itu adalah vokalnya. Kalau konsonannya pasti beda ya. Ini kan konsonannya ini, konsonan kaf, konsonan tau, konsonan bet. Yang sebut dengan sistem vokal itu di bawah. Ini. Ya, jadi ini sama. Oke, sekarang kita lihat ke orang pertama. Ini. Tulis kembali di sini kaf. Oke, tau. Lalu bet. Lalu tambahkan ini di belakang. Ya, kita tinggal tambahkan T, ya. Saya tinggal tambahkan T di sini. Lalu di bawah kita tambahkan tentu ya, kamets, patah, swa. Sama enggak? Kamets, patah, swa dan T. Kamets, patah, ini. Kamets, patah, swa, ti. Sama ya? Jadi apa artinya tadi kataf itu? Kataf artinya apa? Menulis. Nulis. Berarti kalau kataf menjadi ia telah
Ia telah menulis. Ya, ia telah menulis. Oke. Kemudian katafta menjadi apa? Katafta menjadi Engkau ya Pak. Engkau engkau. menulis. Engkau telah menulis. Katafti? Saya telah menulis. Yes. Oke. Sekarang tinggal diubah ini. Nih. Sekarang Bapak Ibu coba ubah untuk orang ketiga maskulin jamak. Orang kedua maskulin jamak. Yang tetap itu kan ini konsonan ini aja nih yang tetap nih. Yang tetap itu adalah konsonan yang ini. Ya, saya tulis di sini ya. Yang tetap adalah konsonan kaf. Ini tetap nih. Tau dan bet. Ini tetap. Yang berubah itu di bawah ini. Tuh. Tuh. Ini doang yang ditambahin. Ya kan? Iya tuh. Oke, sekarang Bapak Ibu coba tulis di situ. Saya kasih, ini saya stop dulu ya. Nah, lihat ya. Kataf. Ini ya. Kataf. Lalu katafta. Lalu katafti. Katafti ya. Oke, ini kan sudah nampak ya. Kataf, katafta, katafti. Oke. Perhatikan yang tadi yang saya sebutkan itu adalah pakat. Pakat. Oh, salah. Sorry. Ya, ini pakat ya. Pakat. Ya kan? Lalu pakata. Ya, pakata. Lalu pakati. Ini yang kita tulis tadi ya, pakati. Contoh tadi. Nih. Sama kan? Pakat, kata. Pakata, katafta. Pakati, katafti. Oke, sekarang jamaknya. Lihat jamaknya. Jamaknya di bawah. Pakedu. P. Lalu ke. Du. Ya. Oke. Lalu P. Lalu P bukan P ya, P. Kat. Lalu ini dalet tem. Ya. Lalu pa kat nu. Nah, ini contoh. Nah, sekarang kita coba dibuat di sini. Di sebelahnya. Ini tinggal tambahin begini. Kaf, tau, bet. Kaf, tau, bet.
kaf, tau, bet. Ya, jadi tinggal ngikutin aja nih. Tinggal apa yang diikutin? Yang ini, yang diikutin adalah ini. Ini tem ya. Ini tinggal taruh di bawah sini. Ayo. Latihan. Oke, sudah? Sudah ya, kan tinggal menambahkan saja. Jadi kataf, katafta, katafti. Lalu di situ jadi apa? Katefu kan? Iya, coba tambahin. Ini tinggal dipindahin aja ke sana. Ini di bawah ini. Ya, ini kamets. Lalu ini swa. Lalu tambahin katefu. Sama kan? Sama? Sama dong. Kemudian di bawah Sama, ini Pak. tinggal tambahin di sini. Nah, ini tambah sini, tambahin lagi belakang. Ya, tem. Nah ini mem sofit ya, Pak Eman di belakang ini. Lalu di sini tinggal tambahin. Lalu nu di sini. Nah, udah, ketemu udah. Gampang kan? Jadi intinya apa? Konsonan tidak berubah. Konsonan mana yang tidak berubah? 3 konsonan ini. Ini tidak berubah.
Ya. Ini hanya tidak berubah. Ini. Tuh. Jadi ini sifat tetap. Oke, ini adalah kataf, menulis ya. Oke. Sekarang apa? Kita cari yang lain lagi ya. Kita cari kata kerja yang lain. Selain kataf, itu ada kata amar. Ini. Oh, jangan ini. Ya, agak kita cari kata kerja yang lainnya. Tunggu. Samar ya. Oke. Coba kita pinjam yang sebelah ya. Ini sudah. Kita coba pinjam yang kata kerja lainnya. Oh. Ini bentar ya. Kita pinjam kata samar tadi, samar aja ya. Samar itu mengingat ya. Samar ini mengingat. Mengingat. Berarti kalau samar ini sudah kita terjemahkan ia telah mengingat. Ia telah mengingat. Sekarang kita coba buat, ini kan orang ketiga nih. Orang ketiga maskulin tunggal. Sekarang coba kita buat orang kedua. Masih ingat tadi kan ini? Nah. Samar. Kalau kita buat orang kedua jadi apa di sini? Ini tetap ya. Shin, mem, res. Lalu tambahin di belakang sini. Ta. Berarti sa, mar, ta. Shin, orang pertama tunggal, shin, mem, res, dan ti di sini. Ya, ya. Berarti pata, kamets, pata, swa. Oke? Jadi dong. Sama. Iya, sama arti. Ini bukan MRT ya, sama arti. Lain lagi MRT itu. Itu DKI itu. Jangan ketawa Wen kamu. Oke, sekarang jamak. Bentuk jamak. Gampang dong jamak ya. Sin. Ya. Mem. Res. Surek. Lalu di sini apa? Di bawah sin ada vokal apa? Kamets. Lalu di bawah mem. Swa kan? Jadi apa? Samru ya. Dibaca samru ya, bukan semeru ya, samru. Ya. Samru. Samru. Ini samar. Ini samarta ya. Ya, ini samarti. Oh. Ini samru. Sekarang orang kedua tunggal, orang kedua jamak, maskulin jamak. Sin. Coba Bapak Ibu kerjain. Tambahin apa di belakang, bawah situ. Lalu ini orang pertama maskulin jamak.
Oke, ditambahin yang bawah ya, tanda vokalnya. Coba lihat ini ya. Oke, yang tadi sudah ditulis. Oke, ditambahkan. Oke, sudah? Pak Iman sudah ya? Ini tinggal ditambahin kan di bawah ya, Pak Iman ya. Ini tambahin di sini swa, swa kan? Swa, oh, swa. Lalu patah, lalu swa, lalu di sini tem ya. Di bawah kamets, patah, Kamet. swa. Jadi sameru, semartem, ya semartem, ini samarnu. Berarti ini ia telah mengingat, engkau telah mengingat, saya telah mengingat, mereka telah mengingat, ya. Lalu ini kalian telah mengingat, dan ini kami telah mengingat. Ya. Kami. Itu ya. Gampang kan? Gampang. Masa Ibrani kalah? Oke. Sekarang kita coba lanjut. Saya kasih contoh lagi, Bapak Ibu kerjain ya. Masal. Masal. Masal ini berarti ia telah memerintah. Ia telah memerintah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat orang ketiga maskulin tunggal, orang kedua maskulin tunggal, orang pertama maskulin tunggal. Nah, begitu juga nanti dengan jamak ya, dan seterusnya. Ini saya sudah kasih contoh masal.
Masal, kemudian jadi apa? Orang kedua. Ayo dibaca aja. Jadi masal tah, ya. Masal tah. Ini mem, lalu kamets, lalu shin. Kemudian setelah itu ada lamet, lalu ada swa, lalu ada ta di situ, ya. Masal ta. Mem. Tuh, gampang kan? Oke, sekarang orang pertama, Pak Eman. Mem, kamets, shin, patah, lamet, Ta. ti. Orang Ti. pertama. Iya. Masalti. Masya Allah. Lupa Pak Eman. Kalau lupa itu biasanya Masya Allah, ya. Kalau nggak lupa itu masalta, ya. Masalta. Masya Allah, ya. Masalta. Masalta, masalti. Ia telah memerintah, engkau telah memerintah, saya telah memerintah. Jamak sekarang, mereka telah memerintah. Jadi apa? Mem tetap, ya, mem tetap. Ini tetap, tapi di sini tambah u. Jadi sini ma lu, ya, maselu. Nah, itu bukan masalah buat lu, bukan, ya. Maselu itu. Maselu. Ya. Ini loh, ya. Mereka telah memerintah, ya. Oke. Lalu kalian telah memerintah? Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Tambah tem di belakang. Lalu ini mesal tem. Sudah. Masal tem. Mesal tem. Itu. Ya. Mereka telah memerintah. Kami telah memerintah. Ini tetap mem, shin, lamet, nu di sini. Afirmatifnya, tambahan belakang. Ma, Kami iya, shall, nu. Masal nu, ya. Berarti kami telah memerintah. Ma, shall, nu. Kami telah memerintah. Ya. Oke. Ya. Pak, maaf Pak, kalau masalu itu artinya apa tadi apa ya? Memerintah. Memerintah Pak. Kalau yang itu mesaltem Sama, mesaltem itu, mesaltem kalian telah memerintah. oh ya cuma tambah belakangnya aja ya Pak ya. Ya. Ya, ini tadi saya salah ini, ya. Sorry, ini bukan mengingat, ya. Tadi terlalu ada. Ini sebenarnya apa ya? Menjaga, ya. Samar itu menjaga, bukan memerintah. Ya.
Ini menjaga ya. Menjaga, memelihara ya. Jadi ini sebenarnya samar itu memelihara. Kalau mengingat itu sakar ya. Pak, berarti Sakar. ini cuma ditambahin belakang ke depannya aja ya Pak ya? Iya. Ini sakar ini mengingat. Ya, sakar itu mengingat ya. Kalau Samar. masal nu apa Pak tadi Pak? Kenapa Bu? Yang masal nu. Masal nu kami Masal nu ya. telah memerintah. Oh kami ya? Ya. Ya Kami makasih telah. Pak. Oke. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu di rumah ya. Ini mengerjakan ini ya, sakar ini. Sakar ini mengingat. Arti dasarnya adalah mengingat. Tapi kalau ini diterjemahkan menjadi ia telah mengingat ya. Ia telah mengingat. Ini dikerjain di rumah, kemudian kita akan periksa minggu depannya. Dibuat seperti contoh ini. Atau di bahan tadi juga ada. Oke? Baik, siap. Tolong yang tadi Pak, yang sap tadi Pak, yang sebelahnya lagi Pak. Sebentar. Contoh yang tadi ya, yang tadi yang Pak, memerintah. ini dibuatnya kata ganti orang. Pak, diperjelas lagi Pak yang dibuat minggu depan Pak, yang ini. Ya, tugas minggu depan ini. Jadi buat saya kasih contoh ya. Nanti Bapak Ibu buat Ya, seperti ditulis yang jelas Pak. Oh iya, nih. Ini Bapak Ibu buat diubah ya. Ini sudah saya kasih contoh pertama ya. Ini zakar. Zakar itu berarti mengingat ya. Ia telah mengingat. Nah sekarang Bapak Ibu buat orang kedua. Ya, orang pertama. Lalu di sini orang jamak juga ya. Bentuk jamak juga. Begitu juga orang kedua jamak. Ini orang ketiga jamak dan orang pertama jamak. Tinggal Bapak Ibu tambahin yang tadi. Contohnya seperti ini nih. Ini komplitnya nih. Ini kan? Ini orang kedua, ini orang pertama, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Kalau ini jamak, ini tunggal. Ya, jadi ini tinggal ditambahin. Tapi bertolak dari sini ya. Bertolak dari sini. Ini orang ketiga maskulin tunggal. Orang kedua maskulin tunggal. Orang pertama maskulin tunggal. Gitu juga ini orang ketiga maskulin jamak. Orang kedua maskulin jamak. Orang pertama maskulin jamak. Ya. Jadi dibuat dalam bentuk urutannya begitu ya. Kalau mengingat doang gimana tulisnya Pak? Mengingat hilangkan, kalau mengingat itu hilangkan kamets dan patah. Kametnya itu ya sama. Ya. Kamets dan patah hilangkan. Oke Pak. Kalau just mengingat itu tiga kata ini, tiga huruf ini, tiga konsonan ini. Kalau itu bahasanya gimana Pak? Kalau tanpa ini, tanpa zakar juga? Iya, bacanya sakar juga. Bacanya sakar juga. Meskipun tidak ada konsonan, tidak ada vokal ya. Tapi rata-rata orang selalu membacanya dalam bahasa Ibrani adalah sakar ya. Oke Pak. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Yang nggak hadir Bu Susi. Yang PAK atau yang teologi? PAK Pak. PAK.
Iya. Siapa yang tidak hadir PK? Bu Susi ya? aja sih. Iya, Bu Susi. Teologi hadir semua? Iya, Pak. Oke. Thank you. Silakan Pak, tolong yang tadi contoh yang biru Pak, yang latihan tadi masih bisa lihat Pak? Dari Contoh hapus yang apa? ini. Iya, iya yang biru Pak. Ini. Bukan Pak, yang sebelumnya Pak. Nah itu Pak, bukan yang birunya Pak. Yang birunya sebelum ini Pak. Ini. Satu lagi Pak. Yang tadi yang sapar itu. Pakat. Memerintah Oh, apa ya ini Pak. Bukan, satu lagi Pak. Itu kan Ini. PR. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalau yang satu tadi ada di bahan, di materi tadi. Pakat itu ada di materi kita. Oh, ada di materi Pak ya. Iya, iya. Oke lah. Iya. Oke. Iya. Silakan Bro Samuel, Bro Hans. Iya, silakan Wan menutup kelas kita, Wan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala ilmu, buat segala pelajaran apa yang boleh kami terima pada malam hari Tuhan. Biarlah setiap kami boleh dimampukan Tuhan untuk kami bukan hanya mendengarkannya Bapak, tapi kami dapat memberikan Tuhan, kami dapat melanjutkan semua tugas-tugas yang telah diberikan pada kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah Kau kirimkan pada kami Tuhan, Pak Edward. Kau yang memberikan Pak Edward lebih lagi Tuhan, hikmat pengurapan yang baru, bahwa yang baru itu semoga bukakan pada hamba-Mu, kepada siap kami itu supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi pelajaran Ibrani ya Tuhan bagi siap kami. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan chapel biar kami semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, biar kami tetap boleh bersuka cita dalam ibadah bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak.